Terizla aja deh. Fungsinya mirip-mirip tapi lebih fleksibel juga. Tapi Angela first pick, apakah ini Angela first pick. awal dari strategi sustain meta dari Atau jangan-jangan di sini yang bakal membawakan Faramisnya adalah dari Bigetron Alpha. Teman-teman Sebenarnya kita tahu sendiri bahwa Superfin kita lanjut dia juga ke bermain match dengan ketiga. Faramis Romer. Jadi dia nggak perlu ragu kalau misalkan mau di tangan dari Moreno. Superfin keduanya adalah hero power juga. 3-1 kita lanjut. Pastinya Jangan lupa Pakito masih available, Valentina masih available. Kayaknya dia nggak mungkin deh ngelepas dua hero ini. Lanjut. Valentina, Pakito atau Cloud Pakito? Valentino mahal ya harganya memang sih sebenarnya ya. Valentino Cloud agak gitu. Oke, satu. Antara Valentino. Cloud atau Pakito? Karena memang Valentina Pakito oke banget sih sebenarnya. Yap, sama kayak game sebelumnya ya. Tapi ini berarti ada combo, potensi ada combo untuk Cloud dan Angela. Dan emang itu cukup menyeramkan. Ya, kalau kita melihat dari komposisi Bigetron Alpha ini adalah dua hero kemenangan mereka. Kalau kita berbicara Sorizo sangat powerful sekali di laning phase-nya. Sehingga ini akan membuahkan sebuah PR juga bagi Flap TZ. Apa hero yang bakal dia bawakan? Menurut aku kalau udah posisi kayak gini, Glue aja bawain. Nggak perlu ragu. Tapi kalau Glue match up lawan Pakito lumayan. Tapi kalau diambil Glue, Faramisnya bisa diambil Faramis juga. bisa diambil makanya. Itu tadi opsi yang mungkin beberapa kali kita sempat mention sebelumnya, Faramis di area Roamer untuk Superfin. Tapi untuk sekarang kehadiran dari Fredrin menjadi sebuah gambaran bahwa permainan dari teman-teman AP Brain sudah mulai terlihat. Hanzo bisa sajakah muncul ketika kita berbicara soal kehadiran daripada Fredrin di jungle untuk KLDZ. Mereka perlu damage yang tinggi sih. Hanzo oke sih, apalagi belum kelihatan hero-hero yang bisa ngambil ke arah backline dari sisinya IP Brand ya. Ya, Hanzo kebetulan memang kayak hero favoritnya Super Ken juga ketika mereka berhadapan dengan satu sosok Fredrin. Tapi Cloud udah mulai muncul, makanya mereka perlu mempertimbangkan kembali. Tapi Grok, hero yang menarik untuk dibawakan untuk saat ini. Groknya bisa di-XP lane. Kayaknya malah experience dan ini jadi jungle Iya, Pakito itu ya. dia. Perfect draft banget Groknya. Posisinya bagus banget, soalnya mereka ada di second pick, pick yang ketiga. Jadi mereka bener-bener membiarkan Grok ini menjadi misteri bagi AP Brand. Melawan Fredrin Angela combo sih, emang kalau ada assassin mungkin akan terlalu susah ya. Karena assassinnya nggak mungkin bisa ngeluarin damage yang cukup untuk take down Fredrin ya. Tapi dengan Pakito, dengan fighter lah, dia bisa mungkin ngimbangin pressure buat kontes di mega objektif. Tapi apa backupnya loh? Karena pasti mereka perlu damage lebih buat mastiin Angelanya ini nggak bisa dengan konsisten menyelamatkan member dari AP Brand. Bahkan mereka berpikir bahwa ini akan menjadi Fredrin untuk XP lane. Dia makin lebih tebal lagi dengan level yang lebih tinggi dan item yang mungkin lebih bisa dijangkau dari segi harga. Tapi untuk saat ini kalau kita berbicara sedikit soal Fredrin XP lane berarti memang ada kemungkinan bahwa Kyle TZ akan membawakan hero assassin. Kemarin dia sempat membawakan Hayabusa. Yang dimana Hayabusa sendiri kita tahu bahwa dia adalah satu sosok jungler yang memang kalau berbicara late game, Flame Retribution bahkan itu benar-benar jadi combo yang mematikan untuk satu target kill dengan shadow kill yang dia miliki. Makanya di sini Marksman yang mungkin perlu diperhatikan kembali untuk Saken adalah Marksman yang perlu escape ability atau escape mechanism. 1-1 di ban, sudah ada kejelasan bahwa mereka tidak mau ada satu hero yang benar-benar sulit untuk ditangkap apalagi ketika suppress effect-nya hilang. Lancelot juga di ban. Kayaknya ya, ini AP Brand mau dipaksa untuk membawakan Hayabusa. Dan kalau Dikasih. Hayabusa, berarti kita juga lagi mikirin ya counternya bakal apa. Iya, itu dia. Ini perlu burst damage dan perlu crowd control juga sih pastinya ya. Biasa kalau lawan assassin tuh emang solusinya antara burst damage atau crowd control dan apakah mungkin mereka akan membawakan Clint. Clint. Karena lawan assassin sebenarnya agak menyeramkan juga loh. Karena kemarin pas lawan Onyx ya, Kairi pakai Lancelot bisa langsung di one shot di late game. Makanya, dan kita tahu sendiri burst ketika ada Berserker's Fury di tangan dari Clint itu benar-benar kejam banget secara damage dan Dairot. Oke. Apakah akan adanya Esmeralda XP Fredrin Jungler? Aku malah mikir ini menuju ke arah Uranus. Uranus sih. Oh, Uranus masih untuk Flap masih ada ya? TZ. Iya, Jadi iya, iya. Kyle bakal bermain dengan Fredrin. Dan pick keempat ini berarti adalah pick yang mungkin harus menuju ke arah gold lane. Leslie opsinya oke banget. Leslie Kari mungkin kalau misal memang worst case-nya mungkin mau bawain Uranus tadi ya? Kari ya. Kari oke sih. Kari bisa ngeluarin damage, masalahnya mereka juga kurang lockdown buat mastiin Uranus tuh nggak bakal gerak-gerak loh pas lagi mau di take down sama Bigetron.
Jadi ini agak repot. Kalau mereka ambil Leslie sebenarnya bagus buat Cloud. Bisa juga buat lebih nyicil ke arah Uranusnya dari jauh. Karena emang burst damage late game. Tapi itu berarti permainannya harus dibawa sampai ke late game. Dan itu mungkin agak bahaya. Wow, Brody. Jadi Brody adalah opsi yang dipakai. Aku Lebih malah agresif. mikir kayak Brody ini pick yang sangat-sangat berbahaya ketika nanti ada Uranus dari Floptizi. Karena kebetulan dari segi damage, tentu komposisi damage-nya sangat kurang sekali karena patokan burst damage-nya ini bakal berat bagi Brody. Dan cuma Brody satu-satunya yang bisa men-take down nanti ke arah Uranus-nya walaupun ada Pakito di sana. Walaupun sebagai XP kita tahu sendiri, Pakito ini adalah salah satu sosok yang memang sangat menjengkelkan bagi seorang Uranus. Tapi untuk saat ini, mid laner mereka pun belum ada dari AP Brand. Mereka masih terbuka untuk satu sosok Faramis. Iya. Faramis Angela ini oke banget kebetulan. Karena match up dari mungkin middle close combat yang oke. Yep. Oh Arlot, Arlot. bukan Uranus. Pakito itu taruh jungle gak sih kalau begini? Kayak lebih better, lebih baik berarti ya. Lebih better. Lebih baik Pakitonya ditaruh di arah jungle ketimbang nanti berhadapan dengan Arlot dan kita tahu sendiri bahwa Arlot lebih terkadang beberapa kali unggul dibilang di dalam laning phase karena memang dari segi vengeance-nya dia dapetin Dragon HP yang sangat tinggi sekali. Oke, sekarang ini apakah Groknya akan dibawa ke Rome? Dipindahkan gitu tergantung ya. Ini masih Groknya banyak taruh di opsi. XP aja, stay. Pakitonya jungle, ambil roamer satu buat Finn. Atlas juga nggak masalah di sini. Atlas ya. Karena mereka bakal dipaksa untuk main rapet soalnya ya. Atlas, Kufra. Itu bener-bener kayak hero buat Finn. Chow sekalipun aku setuju. Cow oke. Cow ya. Untuk Jadi, bisa menculik seorang Faramis dan juga Angela nih harus ya. Tapi Baksnya Baxia lagi. lagi. buat ngurangin HP dari Cloud Altar mungkin dan Oh, wow. healing dari Angela. Satu hal yang aku penasaran di game ini. Gimana Sorizo melawan Flaptizi dengan Arlot yang kita tahu sendiri. Bahwa dia sangat-sangat kuat sekali dalam laning phase. Ini skill matchup sih ya. Tapi Skill matchup. pertanyaannya ntar pas lagi kontes buat netral objektif, tim mana yang bakal diunggulkan yang bisa ngedorong tim musuh menjauh dari objektif tersebut. Di game pertama sama kedua, selalu Bigetron, apakah AP Brand dengan Cloud Altar bisa melakukan itu di game ketiga? Oke, game ketiga sebentar lagi bakal mulai. Jadi aku bakal langsung aja lempar ke meja caster. There you go. Terima kasih Moka, terima kasih Kabe, terima kasih Rasi dan game ketiga. Match point untuk Bigetron apa kecuali AP Brand bisa memperkecil ketinggalan mereka. Kita lihat saja di game yang ketiga ini. Ya, ini akan ada dominant eyes mungkin. Karena kita tahu ada Angel, ada Faramis. Walaupun dengan hadirnya Baxia lagi untuk kali kedua. Akan mempengaruhi ke regen HP yang dimiliki oleh Angel ataupun bahkan Faramisnya. Tapi yang menarik adalah bagaimana nantinya dari kedua gold lane mereka. Saken dan juga Super Marco. Brody dan juga Cloud. Akhirnya mereka bakal adu-aduan range. Adu-aduan range. Oke, kalau begitu udah dia. Game yang ketiga. Penentuan untuk Bigetron Alpha. Kita mau dengar semangat dulu Bigetron. 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 Wow, dan Instaros Dayan. Game ketiga. Pada suaranya. Luar biasa. Dukungan penuh dari tuan rumah. Hadir untuk kita semua. Dan untuk match ketiga kita. Teman-teman dari Bigetron Alpha mencoba untuk memberikan pressure yang berlebih. Dia Super Cat tiba-tiba mencoba untuk hadir. Tapi ternyata satu respon dan juga satu point kill-nya. Bill didapatkan. Ini yang harus dilakukan oleh Bigetron Alpha ya. Lagi dan lagi mereka akan nge-push di awal. Mereka akan ngancurin early game yang dimiliki oleh AP Brand. Karena early game itu adalah kunci permainan dari AP. Tapi di bagian bawah. Di bagian bawah mereka 2 lawan 2 tapi Super Fin. Terlihat dari kejauhan mulai masuk, mulai hadir barriernya langsung dikeluarkan. KLTZ nggak mendapatkan farmingan. Wah, ini early game yang udah sangat-sangat nge-pressure habis dari Bigetron Alpha. Dapat keuntungan 2 bahkan. Tapi dengan ada Serious Tempest yang dikeluarkan, Super Fit memilih untuk pulang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sejauh mata memandang, kita masih melihat dengan ada Quantum Dash dari Super Ken. Dan juga dengan adanya Quantum Charge dari Kaltezi. Tapi sama-sama memiliki ke arah Season Hunter. Beda dengan game yang kedua tadi, Fanny-nya nggak pakai ke arah Season Hunter. Makanya agak sedikit bermain di luar objektif. Tapi sekarang adu-aduan objektif akan menjadi judul di game yang ketiga ini. Yap.
Ya seperti biasa, mungkin tadi Pania mungkin karena dengan adanya damage yang udah tinggi banget dari Paninya makanya Season Hunter tinggal lebih dahulu. Tapi dengan dua fighter seperti ini ataupun bisa dibilang Baxia dengan tank dulu aja. Ini harus memiliki damage yang cukup. Tapi Super Prince, One Charge Codec. Tapi Kaltesi masih berhasil untuk mendapatkan lagi karena Palpabam yang harusnya menjadi milik dia. PU-nya langsung mengalihkan dan satu ke altar dan mereka siap untuk melakukan sebuah timpa yang begitu besar. Namun Moredo dengan Valentinanya ada Kill Altar versus Kill Altar. Aduan Cult Altar, aduan darah tambahan. Tapi untuk Augen yang belum level 4 bakal sulit untuk cancel sama teman-temannya. Kalau tadi mungkin udah level 4. Ketika dari Augen yang udah punya hard guard, aku bisa bilang mungkin dari AP Brand punya chance lebih baik lagi untuk melakukan defense jangka panjang. Ini di bagian bawah ya udah dua petarung ini. Ini bakal terus-terusan bisa mempertahankan landingnya tapi bagian tengah coba lihat Augen-nya. Sedikit lagi speed di dalam tubuh dari Augen tapi Kaltesi udah ke spot posisinya. Super Ken akankah langsung mengejar? Tidak. Super Ken menang dari leveling. Level menang dari Retribution juga pasti menang. Bahkan dari Gold Buff juga didapatkan. Dan sekarang bener-bener Kaltesi gak dikasih ampun, gak dikasih farming. Di mana ada Kaltesi, di situ ada Super Ken. Begitu juga dengan Super Pin yang selalu mencoba untuk menzoning out keberadaan dari Augen. Dan mencoba untuk mengcutting jalan dari Cloud-nya. Oke. Ada efek dari langsung yang terkena gelap tubuh dari Sorizo. Tapi Sorizo masih berusaha untuk bisa memberikan hantamannya. Bahkan Sorizo masih bertahan. Gak mau sampai gantung sarung tinju dari Sorizo-nya. Dia masih tetap bisa pulang untuk bisa menemukan luka-lukanya. Ini luar biasa sih Victor. Kenapa? Karena dengan satu Baxia dia bisa nge-push ke landing lain. Ya. Tapi Grok bisa melakukan hal yang sama di landing lain secara bersamaan. Dan sekarang Purple Buff-nya kembali diamankan. Leveling dimiliki oleh pemain dari AP Brand. Semakin sulit Kaltesi mentok di level 5. Gak bisa berkebun, gak bisa bertani. Itu yang dilakukan oleh Kaltesi karena gak ada pupuk tapi Tower Memories. Super Marco bertahan. Dengan adanya hardcut yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang Turtle. Sorizo, tapi pertukaran seperti biasa. Gameplay dari Apa Brand. Mereka tetap mau ambil apapun yang ada di depan wajahnya. Walaupun ditukar dengan adanya objektif netral yang didapatkan oleh Bigatron Alpha. Waduh, Augen cukup beresiko menahan satu orang yang sangat memiliki durability yang sangat tinggi. Tapi Super Ken, tak saja tersebut, Super Marco menghantarkan damage tapi tidak terasa. Tapi Saken di belakang, Saken free hit, tekanan seperti ini mengerikan banget yang diberikan oleh Bigatron Alpha. Ini jawaban mungkin dengan adanya Augen yang kita lihat dari hari kemarin ketika berhadapan dengan Onyx. Augen tahu banget posisi, tapi sekarang kan berbeda dengan Bigatron Alpha. Ada Super Pin, ada Super Ken yang bisa merasak masuk sehingga dari Augen yang gak punya celah untuk mencari momen di mana dia bisa hardcore ke teman-temannya. Berapa kali kita lihat dua player ini selalu mencari yang namanya Augen. Mana Augen? Bawa sini. Bawa. Kita arak kayak bareng-bareng gitu. Karena untuk Augennya sendiri mencoba untuk bisa memberikan support sistem kepada rekan-rekannya itu pun sulit banget Pak. Iya. Sulit banget karena ada Finn yang mencoba untuk bisa membuat sebuah barricade. Akankah ada satu wildcard tapi ternyata tidak, masih ditahan terlebih dahulu. Super Ken yang harus pergi lagi karena berbeda tapi Saken memiliki sebuah visi yang sangat baik. Sebuah hal yang sangat baik karena space yang diberikan untuk dia dari tadi. Nikmat banget Purple Buff. Again and again berhasil didapatkan oleh Super Ken karena Super Ken berhasil ditarik masuk ke dalam sebuah idol turret. Super Ken ada ke altar. Moreno berhasil untuk memberikan sebuah backup pada begitu baik dan Super Ken masih berhasil kabur tersebut. Tapi pendana fantasinya mengeluarkan satu final smash-nya dan Super Ken berakhir di area tersebut. Kalah jumlah ya bisa dibilang dari teman-teman Bigatron Alpha karena Sorizo baru saja mencoba untuk hadir dan lihat udah mulai ada knock strike dilakukan. Flatezia dalam ancaman dan Sorizo terus memberikan tinju, dibalas tinju terhadap Flatezia tapi sayang Flatezia masih bisa selamat. Yap. Dan Sorizo sekarang di bawah dapat sebuah hal yang sangat baik lagi. Waktu. Dia dapat waktu di mana itu kosong, dia bisa manfaatin. Outer turretnya ditumbangkan di atas, inner turretnya udah lenyap. Defensif dari AP Brand di menit 6. Wah, rontok banget Pak. Iya, waktu kosong yang diberikan kepada Sorizo dapat hadiah ya, dapat outer turret. Nah kita waktu kosong kebanyakan buat nge-push rank. Iya kan? Sementara sekarang di area Turtle,
perfect lagi. Ya, Nikmat selalu. banget. Efek dari Fire, Kaltesi sendirian. Ada pergerakan di mana tuh P-nya di bagian belakang guna untuk bisa menghantarkan sebuah backupan. Namun untuk sekarang Super Ken-nya langsung aja dikeroyok habis-habisan. Tapi Super Ken masih bertahan, Sorizo-nya udah mulai hadir siap untuk menghantarkan sebuah tumpukannya. Super Pain masuk dari area berbeda, akankah sebuah bare dan juga Wildside dikeluarkan tapi tidak. Karena Super Pain-nya lebih memilih untuk balik badan dan Saken hadir di bagian tengah guna untuk bisa menghantarkan damage-nya pula. Sorizo dalam ancaman memberikan pressure tapi ada pada slash. Blazing 2 juga hadir. Oken menghilang. Sorizo tidak selamat tapi Saken menjawab semua dengan satu doll 4 memories. Kenangan buruk didapatkan oleh AP Brand. Yap, ini dia Purple Buff again. Lagi untuk Super Ken. Benar-benar gak diberikan Purple Buff. Ini sepertinya ya untuk LTC udah lupa caranya ataupun lupa rasanya Purple Buff itu seperti apa. Wah, lupa naruh pupuk sepertinya, Pak. Karena untuk Purple Buff ini kita tahu efeknya sementara. Iya. Tapi penuh makna. Wah, di dunia ini sementara pick indah itu selamanya. Seperti yang didapatkan dengan adanya beberapa item yang didapatkan oleh Groknya juga dari Super Fin. Light Armor sangat-sangat respect terhadap Super Marco. Dan ini bakal menjadi satu turning point bagi Bigetron Alpha. Ya, sementara untuk sekarang. Itu ada 4 memory. Hampir lagi Peu. Terjadi Super Peu-nya namun di bagian belakang. Coba lihat. Ada satu lagi. Super Fin mengeluarkan Wajan. Saketnya memberikan efek stun. Ada 3 orang dari APP yang lejaplah sudah. Histora yang yakin 3-0 pada suaranya. Wow, keburu dari Toro juga udah mulai terdengar bahkan untuk sekarang. Coba lihat, KFTC sendirian menit ke-8. Wow, best turret di bottom lane hilang. Tanpa Lord, tanpa adanya bantuan Lord yang baru saja hadir. Bigetron Alpha bermain dengan sangat objektif. Main rusuh, dijalankan. Lihat apa yang dilakukan oleh AP Brand. Mereka nggak bisa berkutik terlalu lama. Dan sekarang Lordnya bakal diamankan oleh Bigetron Alpha tanpa ada gangguan dan hambatan. Wah, ini boleh-boleh sih. Dan sekarang Purple Buff kembali lagi hadir. Purple Buff kembali lagi bisa didapatkan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Membuat levelingnya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat berbeda jauh. Superfin melihat dari kejauhan. Untuk sekarang Lordnya udah bisa masuk ke bagian dalam. Dan ini memberikan kesempatan. Satu bestar di atas, ataupun satu bestar di bagian tengah, itu pun bisa dihancurkan pula. Ya, nyanyian-nyanyian 3-0 bakal keluar. Tapi lihat bagaimana Super Ken-nya masih ada gold altar untuk menyelamatkan diri dari Moreno-nya. Super Ken, Super Ken, Super Ken! Super Ken pun harus hilang dari tersebut dengan rekor altar yang udah dikeluarkan oleh pemain dari APP. Mendadak, Pelja pun langsung lejap. Ada 12 detik, bahkan untuk sekarang hanya tersisa 10 detik saja. Sebelum dirinya respawn kembali, tapi Sorizo berusaha untuk bisa mendapatkan satu bestar di bagian atas. Kita lihat akankah mereka mencoba untuk bisa melakukan fight back atau tidak. Ya, tapi sepertinya dari base turret top lane-nya masih ditahan. Tapi Lord sudah mulai masuk ke arah bottom lane. Coba untuk ditahan oleh teman-teman dari AP Brand. Tapi Bigetron Alpha masih mencari momento yang tepat untuk bisa lebih merangsak masuk lagi. Yap, itu dia KLTZ mencoba untuk masuk ke bagian depan. Tapi yang harus dihadapi adalah Sorizo. Bahkan sekarang Sorizo, XP laner, levelingnya 2 level lebih tinggi. Jauh Pak, ini dari tadi benar-benar Sorizo nge-cutting, ngejalanin cita-cita minion. Dan lihat bagaimana gold earn leaderboard di tangan Saken yang mendapatkan outer turret pertama kali di top lane. Lalu seterusnya Saken nggak pernah berhenti absen untuk join the fight. 9.200, Sorizo juga menandakan bahwa gold dan XP lane mereka menang total. Yap, sementara sekarang Sorizo mulai masuk ke bagian depan. Ada satu konsil, Wildcard mau dikeluarkan tidak karena Pinnya masih bisa bertahan. Ada Wildcard! Ada Platus yang terkena tapi mereka sepertinya hanya ingin mendapatkan satu bestar di bagian atas. Santai dulu, balik badan lagi. Santai, karena masih ada mid lane yang perlu menjadi PR besar bagi Bigetron Alpha untuk dihancurkan. Again, dicuri lagi dari Purple Buff milik dari KLTZ. Udah nikmat banget. Dari tadi Purple Buff terus-terusan diambil. Dari sisi networknya 28.000 berbanding 37.000 loh. Ada sekitar 9.000 atau 9 atau 10.000-an jaraknya di sini. 8.400-an, tapi dari Lord Advantage ini Sekarang dapatkan. udah meningkat lagi. Makin Meningkat tajir. Makin tajir dari Bigetron Alpha setelah mendapatkan turret damage yang dihasilkan. Dari Lordnya juga mendapatkan hasil yang sukses. Base turret top dan bottomnya juga hancur. Jadi tinggal bagaimana Bigetron Alpha tetap bermain fokus untuk mendapatkan finishing touch yang mereka inginkan sehingga 3-0 Israel. Oke, ada sebuah recall di area tersebut. Coba lihat. Mencoba untuk pemain
dari AP Brand memancing psikologisnya. Akankah diserang dengan harusnya ada sebuah jebakan yang disiapkan oleh beberapa pemain dari Bigoton Alpha. Ini bukan tas-tas tapi ini rutinitas. Waduh, tapi Super Fin tertinggal, wild charge yang masih ditahan luar biasa. Ya, Lord sudah mulai hadir di tengah-tengah line up dan terlihat pergerakan dari Sorizo. Mencoba untuk memajukan cita-cita minion di arah top lane. Ini membuat dari Bigetron Alpha sebenarnya lebih unggul dari laningnya. Dan sekarang memaksa anak-anak dari AP Brand mundur sesaat untuk bisa menyelesaikan di arah bottom dan juga top. Yap, sementara itu sekarang Moreno di tengah. Clear wave minion, Sorizo di atas, manjangin lane terlebih dahulu, Iya. mengganggu konsentrasi. Benar-benar Emang. mengganggu konsentrasi. Sekarang Lordnya akan menjadi milik dari Bigoton Alpha. Akankah kita mau dengar dari Senayan? Akankah ini menjadi satu Lord terakhir? Bakal langsung 3-0. Oke, Alright. let's see seperti apa serangan yang akan diciptakan oleh Bigetron Alpha. Ya, apalagi nih kalau bisa dibilang dengan Bigetron Alpha dapetin Lord, AP Brand untuk kali pertama mereka nggak bisa tuker apa-apa. Mereka untuk kali pertama makronya nggak bisa dijalankan. Damage leaderboard Moreno yang berkali-kali mengcopy ke altar mendapatkan hasil yang maksimal. Yap. Super Pin mencari posisi. Ada lagi satu bar yang udah dikeluarkan. Sorry dari bagian bawah, Lord dari bagian atas. Tapi untuk Super Ken yang berada di bagian tengah berusaha untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Super Pin mencari celah di bagian belakang. White double flicker dan juga udah ada blessing dari Super Pin untuk bisa mengatakan DP ke arah beberapa Base. pemain. Tapi 3-0. Base-nya 3-0. All Indonesia final. All Indonesia final yang kita idam-idamkan, yang kita impi-impikan hadir di ESL Snapdragon Pro Series hari ini. Wow, kita mau dengar Istora Senayan, Bigetron